Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kali ini aku mau sedikit bahas tentang hal yang menarik karena ini beberapa dari kalian request aku buat bahas tentang hal ini, yaitu tentang Belanda. Ya, biasanya kan aku bahas tentang Indonesia, tentang timnas Indonesia. Nah, sekarang aku mau bahas tentang Belanda, negara Belanda. Apa yang mereka pikirkan atau berita apa aja yang ada di news Belanda tentang timnas Indonesia, tentang pemain-pemain yang semakin sini banyak yang join dari kompetisi Belanda, kompetisi Eropa, yang punya darah Indonesia juga, yang punya darah Belanda juga. Jadi mereka banyak yang join ke timnas Indonesia. Ya, aku pikir banyak media yang juga meliput hal ini. Dan kemarin menarik, aku juga lihat video langsung dari news Belanda yang sangat terkenal. Ini news yang aku setiap pagi saat aku di sana selalu nonton. Setiap pagi itu pasti ada news ini, dan ini news yang lengkap juga tentunya. Seperti sinilah di media yang besar seperti SCTV, Trans7 dan RCTI dan lain-lain. Jadi ini berita media yang sangat besar di sana, dan mereka langsung visit ke Indonesia untuk bikin berita tentang timnas Indonesia. Nah, habis ini aku mau liatin ke kalian juga berita itu, dan ya kita coba akan translate dari berita-berita dari mereka tentunya. Nah, ini beritanya ada yang dari teks, jadi berita teks, dan ada juga yang video dari radio ya, radio Belanda, ataupun dari tayang langsung dari media newsnya. Pertama aku mau bacakan ke kalian tentang news dari NPO Radio. Ini NPO Radio 5, ini radio yang juga terkenal di Belanda. Nah, ini NPO 5, dan ini saat mereka di studio ya, di radio, saat mereka live. Tapi ini mereka juga take video. Nah, ini dibuat 14 November, jadi baru aja sekitar 13 hari yang lalu, jadi 2 minggu yang lalu. Tulisannya, Morgen speelt Indonesia tegen Japan in de strijd om een ticket voor het WK voetbal in 2026. Artinya besok Indonesia akan bertanding lawan Jepang untuk berusaha mendapatkan tiket untuk Piala Dunia tahun 2026. En wat opvalt is dat er maar liefst 12 Nederlanders met Indonesische roots in de selectie zitten van Indonesië. Dan yang paling mencolok adalah kalau ada 12 pemain yang dari Belanda juga yang mempunyai roots Indonesia itu ada di seleksi timnas Indonesia. Nou, we praten erover met Neil Petersen, tv-presentator met Indonesische afkomst en oprichter van de mediaproductiehuis FC Afkikken, waar hij een podcast maakt met de Indonesische voetballer Tom Haaien. Nah, ini dia cerita kalau kita akan ngobrol lebih dengan Neil Petersen. Nah, Neil Petersen ini juga keturunan Indonesia, kita bisa lihat di sini. Dia punya afkomst Indonesia, jadi punya keturunan Indonesia, dan dia owner dari produksi, jadi rumah produksi FC Afkikken. Yang menarik juga, dia sekarang saat ini menjalani podcast bersama Tom Haaien. Jadi dia yang bikin podcast bersama Tom Haaien. Mungkin kalian juga sudah tahu Tom Haaien sekarang membuat podcast yang sangat seru tentunya. Jadi ya, kalau kalian mungkin belum lihat, nah di sana Tom bikin podcast dengan satu orang. Nah, ini namanya Neil Petersen, dan dia juga punya darah Indonesia ya. Nah, ini ada video dari mereka, dari NPO 5 yang ngobrol sama Neil Petersen. Coba kita lihat. En dan sportnieuws. Morgen speelt Indonesië tegen Japan in de strijd om een ticket voor het WK voetbal in 2026. En wat opvalt is dat er maar liefst 12 Nederlanders met Indonesische roots in de selectie zitten van Indonesië. Nah, ini tadi recap, jadi dia yang apa yang dia bilang tadi aku translate. Daar praat ik over met Neil Petersen. Hij is tv-presentator met Indonesische roots en oprichter van mediaproductiehuis FC Afkikken, waar hij een podcast maakt met Indonesië voetbalspeler Tom Haaien. Dag Neil, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe kan het nou zijn dat er juist nu zoveel Nederlanders met Indonesische roots voor Indonesië uitkomen? Nah, ini presentatornya tanya nih. Nah, gimana sih kalau sekarang banyak sekali pemain-pemain yang ada roots Indonesia yang dari Belanda itu memilih untuk bergabung dengan timnas Indonesia, bermain untuk timnas Indonesia. Ja, dan moeten we toch echt gaan naar de man Erick Thohir. Een belangrijke man in Indonesië, gevierd zakenman, adviseur van de president, tegenwoordig ook zelfs minister daar. En die heeft gezegd... Nah, Neil Petersen bilang kalau tentang hal ini itu karena Pak Erick Thohir. Een belangrijke man in Indonesië, gevierd zakenman. Nah, dia adalah orang yang sangat penting di Indonesia. Dia adalah tangan kanannya presiden dan juga sekarang ketua PSSI.
zakenman, adviseur van de president, tegenwoordig ook zelfs minister daar. En die heeft gezegd, we moeten iets creëren waar wij als Indonesiërs trots op zijn. Nah, habis itu dia bilang kalau ya Indonesia harus belajar supaya kita bisa meningkatkan dan juga bangga dan supaya negara-negara lain di dunia juga melihat Waar de wereld tentang naar ons negara gaat kijken. kita. En die heeft gedacht, wat andere landen ook doen, moeten wij ook gewoon doen. Wij gaan op zoek naar mensen die een connectie hebben met Indonesië. Ja. En dan moeten we denken aan... Dan dia bilang kalau Neil Peters ini cerita kalau ya apa yang negara-negara lain lakukan yaitu naturalisasi pemain seperti kita bisa lihat di timnas Maroko dan juga timnas Belanda juga banyak pemain yang dari Negro juga atau Prancis. Intinya mereka juga menjalani proses yang sama jadi pemain-pemain yang mungkin ada roots negara lain dan mereka naturalisasi. Nah ini Neil Peterson juga cerita seperti itu mungkin ya Pak Erick Thohir berpikir ya kita harus contoh dari negara-negara lain juga. En dan moeten we denken aan grootouders, tantes. En op die manier heeft hij een behoorlijk voetbalelftal bij elkaar weten te krijgen. Ja, hij is voorzitter van de voetbalbond. Hij is miljardair, deze Erik Thohir. En kennelijk dus fan van het Nederlands voetbal. Nah presentatornya bilang ya Erick Thohir ini seorang miliarder dan sepertinya dia juga fan dengan sepak bola Belanda. Een enorm groot fan van het Nederlands voetbal, maar dat is sowieso wel om... Terus Neil Peterson bilang, ya dia sangat fan dengan sepak bola Belanda. Sowieso wel om... bijzonder om te zien. Ik ben een paar keer geweest in Indonesië. Dan dia bilang kalau itu sangat luar biasa untuk dilihat karena dia juga beberapa kali datang ke Indonesia, jadi Neil Peterson itu. En ja, dat is heel grappig om te zien dat Nederlands voetbal staat daar eigenlijk voor hun, nou ik wil niet zeggen op 1, maar toch wel op 2. Dan Neil Peterson bilang kalau ya mungkin Liga Premier League itu nomor 1 tapi nomor 2 itu Liga Belanda. Maar Ajax, PSV, Feyenoord en zelfs de kleine clubs, FC Groningen, FC Utrecht, ze weten er alles van. Bahkan klub-klub Ajax yang besar, Feyenoord atau yang punya klub-klub besar atau bahkan klub yang kecil pun FC Groningen itu banyak orang yang tahu tentang klub itu. En dat zal toch wel iets te maken hebben met onze connectie uit het verleden. Ja, en dan moet je dus Indonesische roots hebben. Hoe sterk moeten die roots zijn? Nah, presentatornya itu menanya, nah pemain-pemain itu kan harus mempunyai darah Indonesia, roots Indonesia. Nah, rootsnya itu harus berapa kuat untuk bisa join bersama timnas Indonesia? Nou, er moet wel een bloedband zijn. Dat is wat ik net zei. In de jaren 80 gebeurde het bijvoorbeeld in Ierland al. Dat de opa's en oma's werden gezocht van mensen die in Ierland waren geboren en die vertrokken waren en hun kleinkinderen konden uiteindelijk spelen. Neil Peterson cerita kalau itu hal terjadi sama dengan Irlandia kalau pemain-pemain yang ada roots dari Irlandia mungkin omanya, opanya atau orang tuanya bahkan. Nah mereka bisa bermain untuk timnas Irlandia. Voor ja, bijvoorbeeld een Tom Haaien, een Maarten Paas die nu geselecteerd zijn. Dan ini juga sekarang terjadi sama situasinya dengan Tom Haaien dan juga Maarten Paas. Maar het zijn ook dichtere connecties, hè? Wiens ouders. Yang apa namanya dulu mungkin opanya atau omanya pernah tinggal di Indonesia. Uit Indonesië zijn gevlucht. Atau mungkin koneksi yang lebih dekat lagi yaitu papa mamanya yang ada darah Indonesia. Ja, en waar vinden ze al die spelers dan met die Indonesische roots? Hoe schuimen ze de markt af? Terus presentatornya tanya tuh, ya terus gimana tuh mereka menemukan bakat-bakat pemain-pemain yang ada keturunan Indonesia? Nah ini mungkin presentatornya belum tahu tentang Obri guys. Bercanda guys, bercanda. Ja, dat is toch wel dat je gaat zoeken in Nederland en connecties hebt. Je hebt ook wat Nederlandse zaakwaarnemers met Indonesische roots. Nah ini Neil Peterson bilang, ya itu mereka harus mencari research dan sekarang juga ada agensi-agensi yang dari Belanda yang fokus untuk hal tersebut. En ja, zo gaat het balletje rollen. En inmiddels heb je dat de spelers, ook andere spelers gaan aanjagen. Hey, je gaat het Nederlands elftal nooit. Dan Neil Peterson juga bilang sekarang juga nggak hanya agen bahkan pemain-pemain yang sudah join bersama timnas Indonesia. Nah mereka juga membujuk pemain-pemain lainnya yang belum join bersama timnas Indonesia. Dan ini mungkin kita bisa lihat situasi sama Kelvin Verdong yang membujuk Meis atau Ragnar yang membujuk Ole Romani. Jadi seperti ini.
Ja, en wat wel belangrijk is om te zeggen, het is niet zomaar dat als jij zegt, ja oké, dan je de volgende interland speelt. Nee. Je gaat een hele procedure door. Nah, ini Neil Peterson juga bilang, nah itu prosesnya tuh nggak sembarangan. Jadi nggak kalian ditawarin, mungkin pemain ditawarin, habis itu dia langsung bisa bermain untuk timnas Indonesia hari berikutnya. Nah, ini ada segala proses yang panjang tentunya. Je moet het volkslied uit je hoofd leren. Nah, kita harus menghafalkan lagu Indonesia, lagu bangsa Indonesia, Onder Ede een verklaring afleggen. dan juga melakukan sumpah WNI. Jadi proses yang sangat panjang harus diaksep dengan Maar FIFA als dat eenmaal tentunya. lukt, ja, dan mag je uitkomen voor Indonesië. Dan kalau semua itu udah selesai, baru dia bisa join bermain dengan timnas Indonesia. Ja. Vinden de Indonesische voetbalfans dit ook een goed idee? Nah, selanjutnya presentatornya ini menanya, apakah menurut orang-orang Indonesia ini adalah ide yang bagus? Dat wij in Nederland natuurlijk soms last hebben met ons verleden, ons koloniaal verleden in Indonesië. Maar als je kijkt zeker naar een nieuwe generatie jongeren in Indonesië, die zijn zo trots dat grote spelers in hun ogen als, ik noem wel. Nah, Neil Peterson bilang kalau sekarang di generasi sekarang, mereka semua sangat bangga pemain-pemain tersebut bisa join bersama timnas Indonesia. Als, ik noem wel Maarten Paas, Seperti Tom Maarten Haaien, maar ik Paas, denk ook Tom aan Jake Haaien, Dix, en Kevin Dix die Kevin hopelijk Dix. morgen gaat debuteren. Ja. Uitkomen Yang voor dia bilang Indonesië. semoga Kevin Dix akan debut besok karena ini pas mau lawan Jepang itu. Ja, zij zien dat totaal anders. Ja, doelheilig de middelen natuurlijk, hè. Want denk jij dat Indonesië morgen een grote slag gaat slaan voor dat WK-ticket? Habis itu mereka bahas tentang ini guys, tentang apa? Jepang, tentang pertandingan besok, tapi ini kan udah selesai ya. Nah, ini salah satu media-media yang dari Belanda yang membahas tentang timnas Indonesia. Ini media besar tentunya, media radio. Jadi dari sini kita tahu kalau media dari Belanda itu juga tertarik dengan apa yang sekarang terjadi dengan timnas Indonesia, perkembangan yang mereka jalani saat ini. Dan kita juga tahu tuh presentatornya juga menanyakan gimana kok bisa terjadi proses seperti ini dan gimana mereka bisa bermain untuk timnas Indonesia karena apa. Nah, ini salah satu media yang aku lihat di Belanda, jadi media terkenal. Nah, aku mungkin bakal lebih up juga tentang media Belanda ke kalian, apa yang mereka pikirkan tentang timnas Indonesia. Jadi buat kedepannya kalau kalian nggak mau telat dengan berita seperti ini, kalian bisa klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe. Klik tombol loncengnya juga agar kalau aku upload berita terbaru, kalian nggak miss, kalian nggak telat, dan kalian orang pertama yang mendengarkan videonya. Nah, semoga cukup untuk informasi yang aku berikan di video kali ini guys. Jangan lupa support channelku, aku sangat apresiasi support dari kalian. Buat kalian yang ingin request aku atau ingin aku bahas tentang hal lain, kalian juga bisa join Discord serverku. Di sana kalian bisa ngobrol apa aja, tanya apa aja. Jadi kalian bisa lebih berinteraksi sama aku. Nah, kalian tinggal join member subscription di YouTubeku. Di sana ada link gratis ke Discord server. Nah, di situ kita bisa lebih berinteraksi. Dan ya guys, itu aja. I see you in the next video. Peace.